Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Hasan Albab MAG selaku pengampu mata kuliah Rasm Usmani dan Tasir Mushaf pada kesempatan, dan yang saya hormati teman-teman IGTA semester 5 yang saya banggakan juga. Nah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan berjalannya acara pada siang hari ini, yaitu diskusi online, semoga kita diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat setelah salam tidak lupa kita aturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Semoga mendapatkan syafaatnya, amin Allahumma amin. Dari kelompok kami akan membahas tentang kaidah ta'nis dan perbedaan qiraat dalam satu tulisan. Yang pertama akan membahas tentang mengenai pengertian kaidah ta'nis dan apa saja fungsi bacaan ta'nis, dan yang ketiga bagaimana perbedaan qiraat yang ditulis dalam satu tulisan. Nah, mengenai ini, yang pertama poin A dan B akan dijelaskan oleh saya langsung, dan poin C akan dijelaskan oleh Nurul Maulida. Langsung saja mengenai pembahasan kaidah ta'nis. Kaidah ta'nis adalah merupakan tanda isim muannas, dan ta'nis itu ada 3 macam. Yang pertama ta'nis bil lafal, ta'nis bil makna, ta'nis dalam lafal dan makna. Yang pertama ta'nis dalam lafal itu adalah isim mudzakkar namun ada tanda muannasnya. Contohnya Talhatun, Muawiyatun atau Hamzatun. Dan yang kedua ta'nis dalam makna, yaitu isim muannas namun tidak ada tanda muannas. Isim muannas dalam makna termasuk isim ghairu munsharif apabila terdiri dari 3 huruf. Contohnya Zainabun, terus Maryamun, dan itu yang terdiri dari 3 huruf dan semuanya berharokat. Contohnya Saqaru, terdiri lagi dari 3 huruf dan di tengahnya disukun tapi dari azam. Contohnya Juru. Ada lagi nama lelaki dipakai untuk perempuan, contohnya Zaidun. Ada lagi Khalidun. Yang terakhir yaitu ta'nis dalam lafal dan makna, yang mempunyai arti isim muannas yang terdapat tanda muannas. Contoh Fatimatun, Aisyatun, ada tambahan alif dan nun, contohnya Usmanun dan Imranun. Nah, dalam gramatika Arab dibedakan antara kata untuk menyebutkan perempuan yaitu muannas dan kata untuk menyebutkan laki-laki yaitu mudzakkar. Hal ini berfungsi untuk mengidentifikasi kitab atau yang dituju oleh sebuah pertanyaan. Nah, Azizah Fawal menyebutkan bahwa beberapa tanda muannas antara lain itu sebagai berikut ya. Yang pertama ta marbutah, alif maksurah. Yang ketiga alif madmumah. Yang keempat ta sakinah di akhir kata kerja. Mu'annas dibagi menjadi 2 macam. Yang pertama mu'annas hakiki, yang kedua mu'annas ghairu hakiki. Nah, mu'annas hakiki ialah yang terdapat pada tanda ta'nis. Contohnya di dalam Al-Quran itu ada pada surat An-Nisa, yaitu wa in kana rajulun yurasu kalalatan au imra'atun walahu akhun au ukhtun walikulli wahidin minhumas sudus. Nah, dan untuk contoh muannas ghairu hakiki yaitu wasyamsu limustaqarril laha dzalika taqdirul azizil alim. Pada muannas ghairu hakiki, muannas hakiki makna ta'nis yang terdapat pada fi'il umumnya tidak dibuang kecuali tidak ada pemisah antara muannas dan fi'ilnya.
Adapun pada mu'annas yang bukan hakiki atau ghairu hakiki, maka membuang taknya jika ada pemisah adalah lebih baik. Seperti terus ada lagi, jika pemisahnya semakin panjang maka membuangnya menjadi semakin lebih baik. Dan fungsi tak taknis adalah untuk memuannaskan atau musnad atau menjadikan musnad ilaih. Baik adanya musnad ilaih itu berupa fa'il seperti qamat hindun, atau berupa naibu fa'il seperti duribat hindun. Nah, jika dikatakan bahwa taknis itu berfungsi untuk memuannaskan fa'il, maka kalimat fi'il tidak boleh diberi tak taknis. Tidak boleh dikatakan demikian, karena tak taknis ini adalah tanda kalimat fi'il, dan karena fi'il dan fa'il itu sama. Dalam tak taknis ada catatan berupa tak taknis yang mati, dan matinya harus berupa huruf mati, huruf asli. Untuk menghindari bertemunya dengan huruf mati, maka boleh dan baik harokatnya berupa harokat kasroh seperti qalatil i'rabi amana. Di samping tandanya kalimat fi'il bisa menerima tak taknis, juga bisa menerima dhamir dan nun taukid. Seperti contohnya yaitu qamat kunti liyaktuban uktuban. Nah, dari kesimpulan tanda-tanda fi'il adalah ada tanda yang khusus untuk fi'il madi yaitu taknis, ada tanda yang khusus untuk fi'il mudhari yaitu huruf sin dan saufa, dan ada tanda untuk fi'il mudhari yaitu qad. Pengarang kitab nahwu tidak menjelaskan tanda fi'il amar karena hal ini akan kesulitan bagi para mubtadi' atau belajar tingkat dasar. Dan tanda untuk fi'il amar adalah adanya makna untuk memerintah atau menghasilkan sesuatu bersamaan lafaz tersebut, bisa menerima seperti contohnya idribi. Dan As-Suyuti Jalaluddin Abdurrahman. Demikianlah yang saya presentasikan pada siang hari ini. Selanjutnya akan disambung oleh Nurul Maulida. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, selanjutnya nama saya Nurul Maulida, NIM 19. Saya akan menerangkan tentang perbedaan qiraat dalam satu kalimat. Dan pengertian qiraat sendiri adalah tata cara melafalkan ayat-ayat Al-Quran dengan memisahkan kepada nuhilnya. Qiraat sebenarnya sudah ada pada zaman Rasulullah SAW, walaupun pada saat itu qiraat belum merupakan sebuah disiplin ilmu seperti pada saat ini. Kemudian, menurut catatan sejarah, timbulnya penyebaran qiraat dimulai pada masa tabi'in, yaitu pada awal abad 11 Hijriah, ketika para qori tersebar di berbagai pelosok. Mereka lebih suka mengemukakan qiraat gurunya daripada qiraat imam-imam lainnya. Nah, kemudian saya akan menerangkan ada sebab-sebab mengapa munculnya qiraat yang berbeda. Yang pertama, perbedaan qiraat Nabi dalam mengajarkan Al-Quran kepada para sahabatnya. Nabi memakai beberapa qiraat. Yang kedua, pengakuan dari Nabi terhadap beberapa qiraat yang berlaku di kalangan kaum muslimin pada saat itu. Yang ketiga, adanya lahjah atau dialek kebahasaan di kalangan bangsa Arab pada masa turunnya Al-Quran. Yang keempat, perbedaan syah, harokah, atau huruf. Itu dia sebab-sebab mengapa muncul qiraat yang berbeda. Jadi ada 4 penyebabnya mengapa qiraat bisa berbeda dalam pelafalannya.
itulah materi yang bisa saya sampaikan. Kepada kelompok kami, mohon maaf apabila ada kesalahan dalam bertutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.